Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alia Asenli dengan NIM terakhir 20. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar sistem pengaturan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus sebuah pesawat terbang, seperti yang ada pada gambar berikut ini. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana akar kedudukan gain loop, cara menentukan gain kedua, serta menentukan zeta dari gain ke-1. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bagaimana membuat sketsa kedudukan akar sebagai fungsi dari gain loop K1 K2. Kita gunakan persamaan 1 ditambah K dikali GS dikali HS sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan yang telah diketahui, yaitu zeta sama dengan 0,30, lalu omega n sama dengan 2,5, dan tau sama dengan 0,1. Di sini kita kalikan 10 dengan 0,1 S ditambah 1 yang akan menghasilkan S ditambah 10. Kenapa menjadi S ditambah 10? Karena 0,1 S itu dikali 10 hasilnya 1 S. Jadi lebih simpel kita tulis saja menjadi S ditambah 10. Setelah itu dicoret S tambah 10 di pembilang dengan S ditambah 10 pangkat 2 di penyebut dan menghasilkan persamaan berikut ini. Kemudian kita cari zero dan polenya. Untuk zero sendiri kita ambil dari pembilang S ditambah 2 pangkat 2 menjadi S plus 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya S sama dengan min 2. Min 2 itu adalah zeronya. Lalu untuk pole 1 atau P1 nya sama dengan min 10, P2 sama dengan 100, sedangkan untuk P3 dan P4 kita cari menggunakan rumus ABC seperti pada gambar berikut ini. Kita masukkan angka-angkanya. Lalu persamaan yang digunakan di sini adalah persamaan S pangkat 2 ditambah 1,5 S ditambah 6,25 dengan S atau 1 sebagai A, 1,5 sebagai B, dan 6,25 sebagai C. Kita hitung dan kita dapatkan hasilnya yaitu min 0,75 plus minus 2,3848 I. Jadi untuk P3 didapatkan hasilnya min 0,75 ditambah 2,3848 I, sedangkan untuk P4 yaitu min 0,75 dikurang 2,3848 I. Kemudian kita tentukan banyaknya Z dan banyaknya P. Z atau zero di sini dilambangkan dengan huruf M dan P dengan huruf N. Jadi banyaknya zero atau M sama dengan 2 yaitu min 2 dan min 2. Terdapat dua angka min 2 di sini dikarenakan pembilang S ditambah 2 memiliki pangkat di luar kurungnya. Jadi banyaknya 0 atau M adalah 2. Kemudian banyaknya P atau N di sini adalah 4. Dapat kita lihat di situ ada P1, P2, P3, P4. Jadi jumlah polenya ada 4 pole. Berikutnya kita cari perpotongan azimutnya dengan cara jumlah P dikurang jumlah Z dibagi N dikurang M. Maka akan kita dapatkan hasilnya yaitu min 53,75. Setelah kita selesai mencari titik Z, P, dan perpotongan azimutnya, barulah dapat kita gambarkan sketsa kedudukan akar. Sketsanya dapat kita lihat seperti pada gambar. Kemudian yang kedua yaitu menentukan gain keduanya. Kita gunakan persamaan S pangkat 2 ditambah 2 dikali zeta kali omega ns, dan dengan diketahui bahwa zeta sama dengan 0,707 dan omega n sama dengan 2,5. Maka 2 zeta dikali omega n sama dengan X. Lalu kita substitusikan seperti ini. Dan kita dapatkan hasilnya 3,535. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini, yaitu S pangkat 2 ditambah 3,535 S tambah 6,25 sama dengan 0. Lalu dari persamaan di atas, persamaan yang kita hitung tadi, kita hitung lagi akar-akar persamaannya. Kemudian akan kita dapatkan hasil min 1,77 plus minus 1,77 I. Lalu kita gunakan rumus 1 ditambah
K kali GS sama dengan 0. Kemudian kita ubah menjadi K sama dengan 1 per GS. Kita substitusikan persamaannya dan dapatkan hasil persamaan seperti ini, yaitu S pangkat 2 ditambah 110 S ditambah 1000 dikali S pangkat 2 ditambah 1,5 S tambah 6,25 per S pangkat 2 ditambah 4S ditambah 4. Setelah itu kita substitusikan akar-akar persamaan min 1,77 tambah 1,77 I tadi ke persamaan yang baru kita dapat tadi. Setelah kita dapatkan K1 K2 nya, baru kita hitung K2 dengan cara K1 K2 dibagi K1. Oh iya, K1 di sini tuh udah diketahui dari soal ya, yaitu 0,02. Jadi 1620 kita bagi dengan 0,02, maka kita dapatkan hasilnya 81.000. Itulah nilai dari K2-nya. Jadi gain K2 yang diperlukan untuk menghasilkan akar zeta sama dengan 0,707 adalah sebesar 81.000. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan zeta dari akar gain ketika K1 dihasilkan dari kondisi penurunan cahaya. Kita gunakan persamaan awal tadi, yaitu ini 1 ditambah K1 K2 dikali S plus 2 pangkat 2 per S tambah 10 dikali S tambah 100 dikali S pangkat 2 ditambah 1,5 S ditambah 6,25 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan seperti pada gambar. Lalu kita substitusikan K1 K2 nya. Kita masukkan nilai K2 yang telah kita hitung tadi, yaitu 81.000, dan masukkan pula K1 yang kita ketahui di soal, yaitu 0,2. Kita dapatkan persamaan seperti pada gambar berikut itu. Lalu setelah kita dapatkan persamaannya, kita cari akar-akarnya dan kita dapatkan akar-akar persamaannya sebesar min 54 plus minus 119i sama dengan S1 S2 dan berisolasi tinggi. Dan yang kedua min 2 plus minus 0,6i sama dengan S3 S4 diabaikan. Maka untuk mencari zeta, kita kalikan akar persamaan 54 plus minus 119i dengan 54 plus minus 119i itu sendiri. Lalu akan kita dapatkan hasil persamaannya S pangkat 2 ditambah 108S ditambah 17.077 sama dengan 0. Kita gunakan rumus 2 kali zeta kali omega n sama dengan 108. Lalu ubah menjadi zeta sama dengan 108 dibagi 2 kali omega n. Karena yang diketahui adalah omega n pangkat 2, maka kita akarkan terlebih dahulu, yaitu omega n pangkat 2 sama dengan 17.077 kita akarkan hingga menjadi 130,679. Setelah kita dapatkan hasilnya, kita substitusikan ke rumus zeta tadi, menjadi zeta sama dengan 108 per 2 dikali 130,679, dan akan kita dapatkan hasilnya 0,413. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.